Sebenarnya kalau ngomongin soal privilege, ya of course lah aku mendapatkan privilege yang sangat banyak gitu. Menurut aku kayak aku bersyukur banget bahwa aku mempunyai privilege yang sangat luar biasa. Yaitu adalah pertama aku punya orang tua yang sangat luar biasa. Kedua adalah aku punya resources yang sangat luar biasa. Aku punya opportunity yang gak banyak anak muda punya. Jadi aku punya privilege yang sangat luar biasa. Tapi aku ngelihatnya bahwa privilege itu kan adalah titipan dari Allah kan. Nggak semua orang dikasih privilege gitu. Jadi aku melihatnya tuh privilege itu adalah tanggung jawab. Dan berarti apa? Itu tanggung jawab dari Allah yang aku harus menggunakannya semaksimal mungkin gitu. Jadi aku melihatnya bahwa itu tanggung jawab yang aku harus bekerja lebih keras daripada yang lain, aku harus lebih pintar daripada yang lain, aku harus bisa berbuat lebih banyak impact dari yang lain. Kenapa? Karena nggak semua orang dapat privilege itu. Jadi aku lebih ngelihat privilege itu lebih ke arah sana sih. Wah, nggak, ya intinya mungkin balik lagi values ya, Mas. Kayak dari kecil kan emang udah dididik dan dikasih values sama orang tua gitu kan. Bahwa dari dulu tuh dari kecil Mas, aku tuh udah tahu aku tuh pengen jadi seorang pengusaha. Kenapa? Karena aku ngelihat bapak. Karena aku tahu bahwa bapak menjadi seorang pengusaha itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Kenapa? Karena aku ngeliat sendiri bapak itu bisa berdampak dan berkontribusi banyak untuk banyak orang, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi dari kecil kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi pengusaha kayak bapak. Karena bapak selalu ngomong bahwa sebaik-baiknya manusia kan adalah manusia yang bisa berbuat baik dan bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Dan jadi value-value seperti itu tuh yang udah ditanamin dari kecil gitu. Dan yang kedua, ibu juga dari kecil tuh didiknya lumayan keras dan sangat mandiri sih. Jadi kayak kecil lah, hal-hal kecil kayak uang jajan tuh dikasihnya selalu 50% di bawah dari yang lain gitu. Biar kayak aku harus berusaha nih gimana caranya kalau aku mau makan yang sama-sama teman aku harus berusaha gitu. Jadi aku bikin banyak macam-macam, aku bikin pembatas buku, ngelukis ini itu. Walaupun yang beli juga ibu, yang beli juga bapak gitu. Cuma entrepreneurship mindsetnya tuh dari kecil udah dibentuk lah gitu. Terus kayak kalau mau sesuatu harus dapat achievement dulu gitu. Jadi ya hal-hal yang kayak gitu, dan melihat bahwa bapak ibu dari dulu hidupnya sangat sederhana gitu ya, itu yang membuat kayak value-value itu tertanam. 15.000, 15.000 itu SD. SD tahun berapa? SD 2000 berapa ya? 2005 ya? 2004 2005 lah. 15.000. 10 Al-Azhar. 15.000. Nah, 10-15.000. Terus kan kalau misalkan di sana kan masih bisa ngutang kan. Jadi kalau misalkan kayak makan Indomie sama apa, dia kan ada orang Indomie, ingat banget ada es krim dan segala macam gitu. Jadi kalau misalkan kekurangan nanti kayak ibu pasti datang, habis itu nanti bayar gitu. SMP berapa ya? Aku udah lupa sih. SMP sebenarnya aku udah uang jajan sendiri karena kan aku udah banyak organisasi kerja sana sini kan. Jadi udah dapat uang sendiri. Jadi aku SD Al-Azhar Pusat sampai kelas 3. Habis aku pindah ke International School di Anglo Chinese School, Tiara Bangsa. Itu dari kelas 3 sampai SMP akhir. SMA-nya di Singapura, di Australian International School. Habis itu lanjut kuliah di Amerika. Pastilah Mas. Kekhawatirannya adalah nggak bisa bikin bangga diri sendiri sih waktu kecil. Kan berubah-ubah terus ya kekhawatirannya semakin dewasa. Tapi waktu kecil kekhawatirannya adalah gak bisa bangga sama diri sendiri. Karena dari kecil kan emang udah selalu bapak dan bapak kan gitu. Karena kan bapak kan pengusaha yang sukses banget gitu. Jadi aku ada pressure sendiri gitu bahwa wah, aku nih kalau udah besar harus lebih successful nih daripada bapak gitu. Aku nggak boleh ngecewain orang tua. Aku punya tanggung jawab yang besar gitu. Jadi dari kecil tuh ketakutannya adalah bisa nggak ya gue bikin bangga diri gue sendiri dulu nih gitu. Dalam arti karena kan waktu kecil aku lumayan nggak pede ya. Maksudnya lumayan kayak selalu bertanya kayak bisanya apa sih gitu. Yang itu dilakukan adalah Bapak Sabil itu selalu ngomong bahwa intinya gimana pun caranya ya Bapak tuh pingin kamu bisa bangga sama diri kamu sendiri gitu. Karena Bapak selalu bilang semua orang tuh punya hak yang sama untuk sukses gitu kan. Mau dia anaknya pengusaha, mau dia gendernya apa, umurnya berapa, semua orang tuh punya hak yang sama untuk sukses asalkan lu mau gitu. Nah jadi ya memang dari kecil karena emang udah suka berorganisasi dan emang sebenarnya pressure juga ya, akhirnya masuk organisasi kan gara-gara aku dibully.
Jadi di sekolah tuh aku dibully karena macem-macem, karena fisik, karena aku tinggi banget kan. Waktu kecil tuh aku lebih tinggi daripada yang lain, so aku gendut, aku kribo. Jadi kayak jadi bahan bulian lah ya gitu. Ingat banget dipanggilnya tuh brokoli. Jadi kalau kayak turun dari mobil kayak brokoli gitu, karena rambut aku tuh keriting. Tapi sekarang udah lurus ya, alhamdulillah. Jadi jadi pertama fisik, terus yang kedua karena bapak seorang pengusaha. Jadi kan kalau misalkan lagi field trip atau apa kan biasanya ke kantor bapak. Jadi anak-anak tuh pada kesel kayak Putri ini gini gitu. Jadi kayak akhirnya banyak banget dibully dan pressure dari sekolah. Akhirnya kayak aku merasa bahwa kayaknya aku harus tahu deh aku tuh sukanya apa, aku tuh bisanya apa gitu. Akhirnya aku masuk organisasi jadi school captain, jadi class captain, terus dipercayain sama kepala sekolah untuk bikin event. Nah disitulah jatuh cinta sama event, seneng banget bikin event sekolah, event Ramadan, event Christmas dan segala macamnya. Aku memaksa teman aku yang waktu itu mau ulang tahun ke-15 tahun untuk aku bikinin eventnya gitu, untuk bikinin birthday party-nya, Sweet 15. Itu lucu banget pengalamannya. Jadi aku ngadep ke orang tuanya, aku kayak ngasih proposal, tante nanti gini ulang tahunnya segala macam gitu. Dan waktu itu tuh masih kecil kan, 15 tahun, terus kayak ditanyain hal-hal yang nggak kepikiran sama mamahnya, kayak Put nanti parkirnya gimana, cateringnya gimana, pakai baju apa segala macam gitu kan. So, akhirnya aku kayak di situ makin belajar, terus itu kan ulang tahunnya bulan Desember. Nah terus aku ngide pinginnya outdoor birthday party, sementara kan tuh musim hujan ya. Jadi kayak abis itu pas acara hujan dan segala macam, dan kita kan nggak bikin backup plan waktu itu. Dari situ akhirnya di proses tuh belajar, ternyata penting ya kita tuh setiap apapun yang kita lakukan kita tuh harus punya backup plan B, C dan segala macam. Dan akhirnya di situ aku dapat uang pertamaku dari hasil kerja sendiri, yaitu 15.000. Kerja keras itu yang yang udah dijalanin kayak puas aja gitu. Dan dari dulu kan emang bapak sama ibu mau menanamkan bahwa cari uang itu susah. Jadi aku emang dibiarkan untuk merasakan itu, biar tahu gitu dari kecil tuh value of money itu seperti apa. Oh iya dong, sempat gak percaya diri. Dan sampai sekarang pun masih lah ada insecurity, dan itu kan wajar kan sebenarnya. Kayak you keep asking yourself if you're doing good gitu, nge-challenge diri sendiri terus gitu kan. Itu sebenarnya insecurity itu hal yang sebenarnya biasa terjadi, tapi gimana caranya kita bisa channel that insecurity into a positive energy gitu, yang kita semakin memperbaiki diri, semakin semangat untuk berkarya dan segala macam. Mas, aku kayaknya lumayan menjadikan hal-hal yang kayak gitu ya, kayak pressure dan segala macam itu menjadi fuel sih, menjadi bensin buat aku. Kayak aku pertama kali kenapa aku akhirnya bikin usaha sendiri kan karena pressure itu kan, karena pressure dimana orang banyak yang meremehkan aku, dibully, terus abis itu kayak aku pingin bisa bangga sama diri sendiri dan segala macam. Itu kan semua pressure kan, pressure di mana semua orang punya ekspektasi tinggi, aku nggak boleh gagal karena segala macam. Nah pressure itu tuh aku jadiin bensin untuk kayak gue harus bekerja keras nih untuk bisa membuktikan, dan gue harus bisa membuktikan ke diri gue sendiri dan ke orang tua gitu ya, bahwa gue bisa nih gitu. Jadi biasanya pressure itu justru yang bikin gue jadi kedorong gitu. Jadi itu trigger gue untuk melakukan sesuatu gitu. Mungkin karena emang udah dari dulu ambisius ya. Jadi kayak pressure yang kayak gitu tuh menjadi dorongan untuk berkarya sih. Wah, sering sih. Sampai sekarang pun masih sering gagal gitu. Tapi mungkin kegagalan yang paling inget tuh waktu 2014. Jadi 2014 aku mulai bukan bikin event untuk orang, tapi bikin event sendiri gitu, bikin acara pertama namanya Creativepreneur Corner. Jadi itu acaranya adalah talk show yang menginspirasi anak-anak muda untuk menjadi seorang entrepreneur. Waktu itu belum banyak talk show yang ngomongin soal entrepreneur gitu ya. Terus abis itu di 2014 itu pertama kali mengajukan sponsor ke beberapa perusahaan-perusahaan gitu. Karena kan waktu mulai bikin usaha, bapak tuh bolehin, tapi ada 3 syarat. Syaratnya yang pertama, bapak nggak mau ngasih modal.
Yang kedua adalah nggak boleh minta uang dari Citicorp, dari perusahaan bapak. Yang ketiga ya nggak boleh pinjem uang gitu. Terus aku nanya kenapa aku nggak boleh kasih modal, nggak boleh minjem, nggak boleh kenapa gitu. Terus kata bapak, ya karena kalau kamu rugi bapak nggak mau ikut rugi. Memberanikan diri untuk ngajuin proposal presentasi gitu ya di satu perusahaan besar. Terus tiba-tiba di tengah-tengah presentasinya bapak-bapak ini ngomong, Put, kamu ngapain sih susah-susah hidupnya? Ngapain sih kamu minta? Maksudnya kamu ngapain sih kesini presentasi dan segala macam? Kenapa kamu nggak minta uang aja ke bapak gitu? Itu kan sounds very simple ya, tapi itu sakitnya setengah mati buat aku. Jadi aku merasa kayak wow, nggak ada value ya gitu. Apa ini acara jelek atau apa sampai orang selalu ke situ-situ lagi gitu. Terus habis itu ya udah aku tetap lanjutin presentasinya. Habis itu ya banyak omongan yang kayak ini pasti nggak akan diterima lah acaranya, nggak mungkin lah kamu umur 17 tahun bisa bikin acara sebesar ini dan segala macamnya. Tapi again, yang gitu-gitu tuh bikin semangat untuk kayak oke, harus membuktikan nih bahwa gue perempuan umur 17 tahun, emang gue anak seorang pengusaha, terus kenapa gue nggak boleh berkarya gitu. Habis itu udah bikin acara-acara talk show dan segala macam, mau keluar lagi nih dari comfort zone, bikin acara festival namanya Kreatif Pernah Berjuang. Nah itu rugi, itu rugi gitu. Itu rugi karena waktu itu memaksakan diri untuk untuk bisa lebih besar lagi kan, karena itu kan festival besar gitu. Sementara secara skill, tim dan segala macam kita belum siap gitu. Tapi di situ aku belajar banyak banget dari kegagalan itu. Sampai sekarang masih banyak kegagalan, tapi gue selalu percaya bahwa sebenarnya kalau jadi seorang pengusaha kan gagal itu adalah teman kita ya, sahabat kita gitu. Tapi gimana caranya kita hari ini gagal A, ya besok gagalnya B, besok gagalnya C gitu. Jadi ya it's proses lah. Menjadi seorang pengusaha kan bukan kayak lari sprint yang lari cepat selesai, tapi kan kayak maraton gitu. Dari situlah kita berproses dan kita belajar banyak. Wah, kalau ada yang rugi, ada yang tidak sesuai ekspektasi sih. Ada beberapa event yang emang nggak berjalan sesuai ekspektasi, ada beberapa program yang nggak sesuai ekspektasi, ada beberapa plan yang apalagi gara-gara corona ini kan, gara-gara COVID-19 ini jadinya banyak banget yang nggak sesuai ekspektasi juga gitu. Jadi banyak sih, nggak selalu tentang uang sih. Mungkin yang lebih menjadi pelajaran adalah dua-duanya sih. Tapi kalau misalkan pelajaran yang paling aku ambil dari semua kegagalan yang udah aku face adalah mental sih. Kayak menyiapkan mental untuk gagal. Kan tuh kan selalu kayak gampang ya kalau orang ngomong, ya kayak gagal tuh temen lu apa, itu kan gampang sebenarnya kan. Cuma kan untuk menghadapinya tuh kan sulit. Jadi yang aku harus belajar tuh adalah mental. Gimana nih caranya aku bisa resilience, dalam arti kalau misalkan ada kegagalan atau ada hal yang gak sesuai ekspektasi, aku bisa bangkit lagi dengan baik, dengan cepat gitu. Dan itu kan yang sesuatu yang aku harus paksa karena waktu itu kan aku masih muda. Jadi aku harus memaksakan bahwa kayak aku harus bisa kuat mental, aku harus bisa bounce back lagi dengan cepat gitu. Pertama, aku selalu punya goal yang kuat. Aku selalu punya goal yang besar, tujuan yang jelas. Jadi setiap aku jatuh, setiap aku lagi bingung gitu ya, aku selalu ingat bahwa gue tuh punya tujuan, dan itu tuh yang selalu dorongan yang sangat kuat. Jadi aku selalu percaya bahwa kalau goal kita udah nggak relevan, kalau goal kita udah nggak bisa nge-push kita lagi, kita harus ganti goal baru. Yang kedua adalah tim aku. Kenapa? Karena aku udah nggak boleh egois, aku nggak bertanggung jawab atas diri aku sendiri. Dari bapak sama ibu sih, makanya mungkin core-nya itu ada dari bapak sama ibu. Kenapa? Karena aku tuh selalu bilang semua kesuksesan yang udah aku raih, bukan kesuksesan sih, lebih kayak achievement yang udah aku dapat gitu ya, itu tuh semua tuh ya karena orang tua aku, karena didikan orang tua aku menurut aku. Jadi kayak menurut aku didikan orang tua tuh penting banget karena dari kecil tuh udah dikasih core values dan foundation yang kuat. Dan salah satu hadiah paling berharga untuk aku adalah bapak sama ibu aku ngasih kepercayaan 100% untuk aku berkarya di luar. Bapak sama ibu tuh nggak yang kayak Putri jangan kerja atau apa gitu, enggak gitu. Tapi kayak bener-bener ngasih kepercayaan untuk aku explore gitu. Explore dalam arti explore proses itu ya, proses kegagalan, proses ditolak, proses nggak sesuai rencana, itu tuh bener-bener dikasih full kepercayaan gitu.
Dan kalau misalkan aku ngeluh atau nangis atau kepepet atau apapun itu, juga bapak sama ibu kayak tetap kayak ya udah gitu. Itu kan udah, itu yang udah kamu sign up for gitu. Ya kamu harus bertanggung jawab sama apa yang udah kamu lakukan gitu. Karena aku selalu ketemu sama orang-orang hebat lewat project-project aku, jadi aku selalu mendapatkan perspektif yang sangat luar biasa dari orang-orang yang luar biasa sih. Jadi itu juga yang membuat aku semakin berkembang juga. Sebenarnya kalau misalkan aku bilang, kan semua orang punya racikan suksesnya masing-masing, ya kan? Jadi kalau aku merasa bahwa aku bisa seperti sekarang gitu, ada di sini ngobrol sama Mas, yaitu karena salah satu faktornya adalah didikan orang tua aku, values yang ditanemin. Tapi of course itu tidak terlepas dari kerja keras, tidak terlepas dari ambisi, tidak terlepas dari niat yang baik, tidak lepas dari berserah sama Tuhan, tidak lepas dari goal-goal dan tujuan aku. Jadi kayak semuanya tuh ada banyak racikannya gitu. Nah salah satunya adalah ya didikan orang tua, karena kan aku akhirnya punya core yang kuat, foundation yang kuat kan karena didikan orang tua. Tapi karena aku menjalani proses gitu ya, aku selalu bilang bahwa paling penting tuh ya proses itu, karena aku ngejalanin prosesnya kan, proses jatuh bangun, proses gagal, proses bikin PT sendiri, ini itu. Nah proses itulah yang menurut aku sangat berharga, yang bisa ngejadiin aku seperti sekarang. Dulu sih risih ya, dulu kan emang kayak dulu kan awal aku bekerja dan bikin bisnis kan karena mau menunjukkan itu kan. Tapi habis itu aku kayak merasa buat apa ya aku risih gitu. Aku kayak merasa kayak lama-lama aku sadar bahwa kenapa ya aku risih gitu. Karena pertama memang benar aku anaknya dari seorang pengusaha yang sangat luar biasa. Memang benar aku privilege dan mendapatkan opportunity yang sangat luar biasa gitu. Jadi aku merasa kayak lama-kelama semakin dewasa tuh lebih bisa berdamai sama diri sendiri gitu. Kayak ya of course aku bisa seperti sekarang nggak terlepas dari orang tua aku yang sangat luar biasa, dan ya udah I think karyanya bisa speak louder than words, dan nggak pernah ada masalah lagi sih dibilang kayak gitu ya. Kalau dulu mungkin waktu masih muda kayak wah pingin ngebuktiin atau segala macem. Kalau sekarang tuh lebih kayak udah fokus berkarya. Justru kayaknya semua orang yang kenal aku tahu banget sih aku lumayan jauh dari manja, karena memang didikan orang tua aku sangat tidak memanjakan aku. Saya orang tua sebenarnya sosok banyak sih. Sosok yang paling terakhir Eyang Putri. Eyang Putri itu adalah a very strong woman. Ibunya dari ibu aku yang punya semangat yang sangat luar biasa, yang selalu ngajarin aku values hidup, yang selalu ngasih tahu aku bahwa kalau aku bekerja keras tuh pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Kalau aku berbuat baik pasti ada kebaikan lagi buat aku. Jadi kayak Eyang yang selalu bilang bahwa ya perempuan itu harus bisa berkarya, perempuan itu harus bisa mandiri, perempuan itu punya values dan prinsip. Jadi yang itu Eyang juga sangat menguatkan aku. Jadi aku punya figur yang sangat luar biasa gitu. Eyang yang sekarang udah 90 tahun masih nanam, masih aktif, masih kritis, masih tahu apa yang terjadi di dunia ini, yang masih bisa nge-challenge aku setiap harinya gitu. Jadi aku merasa bahwa kayak sosok Eyang tuh adalah sosok yang sangat luar biasa sih. Sama yang menginspirasi aku lagi adalah tim aku. Yang aku selalu ngomong bahwa tim aku adalah sumber energi dan inspirasi buat aku, karena mereka yang nge-challenge aku setiap harinya. Mereka yang selalu percaya sama apa yang kita lakukan bareng-bareng. Mereka percaya sama visions dari apa yang kita lakukan bareng-bareng gitu. Jadi kayak setiap harinya tuh mereka nge-challenge aku in a different lights, and I'm so blessed to have them. Aku selalu merasa karena aku punya privilege, aku punya tanggung jawab untuk membantu lebih banyak orang. Dengan aku privilege, aku merasa aku harus bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Dan memang UMKM, apalagi kayak women empowerment itu emang salah satu passion aku sih gitu. Jadi kalau UMKM, kenapa? Pertama
waktu awal aku mulai menjadi seorang pengusaha, aku tahu sedikit banyak aku tahu rasanya seperti apa gitu. Terus yang kedua, aku bikin acara namanya Creativepreneur yang berhubungan langsung sama creative entrepreneurs, terutama UMKM. Jadi aku tahu permasalahannya apa dari mereka, aku sering berinteraksi sama mereka, dan kayak aku seneng banget kayak ada beberapa UMKM yang datang ke acara Creativepreneur, terus sekarang mereka udah punya toko, mereka udah punya bisnis yang lebih baik. Jadi itu ada kepuasan sendiri untuk kami gitu, as a team gitu. Jadi dan aku merasa bahwa UMKM tuh play a very strong part di Indonesia, apalagi di ekonomi kita, dan apalagi di masa-masa pandemi ini kita harus lebih banyak peduli sama UMKM dan membantu UMKM untuk go digital juga. Dan menurut aku salah satu yang paling penting adalah bisa mengedukasi UMKM-nya, gimana caranya mereka bisa terkonek di di ekosistem digital. Jadi aku merasa aku punya tanggung jawab lah untuk itu, dan memang aku seneng untuk melakukannya gitu. Jadi makanya kenapa kita bikin program pahlawan digital, kerja sama Pak Teten sama Kemenkop gitu. Itu kita bikin kayak bootcamp untuk kita mencari lebih banyak inovator-inovator muda yang punya aplikasi digital untuk membantu UMKM go digital. Dan itu ternyata banyak banget pesertanya, ternyata banyak sekali anak-anak muda yang peduli sama UMKM, ternyata banyak sekali aplikasi yang keren-keren dan inovasi-inovasi anak muda untuk membantu UMKM go digital. Itu yang kita cari, kita kasih bootcamp, abis itu kita benar-benar mengkoneksi mereka sama UMKM. Perempuan kenapa? Ya karena aku merasakan ya, aku perempuan di a male dominated industry gitu ya. Jadi aku merasa bahwa aku punya tanggung jawab juga untuk sesama women entrepreneur, aku bisa mengempower mereka gitu. By the way, industri kreatif itu sebenarnya pelakunya paling banyak perempuan, 55% adalah perempuan, tapi gak banyak women leader, gak banyak perempuan di piramid atas di kreatif industry. Dan menurut aku kita butuh lebih banyak lagi women entrepreneur di industri kreatif. Makanya salah satu inisiasinya kita bikin namanya Elevate Women, di mana kita membuka opportunity untuk semua perempuan yang punya usaha di industri kreatif untuk daftar. Nanti kita pilih, kita kurasi yang terbaik, 20-nya mendapatkan kesempatan untuk pitching dan diinvest sama investor. Jadi kita mengumpulkan investor-investor, nanti si perempuan-perempuan keren ini akan dapat kesempatan pitching dan bisa diinvest langsung sama investor. Jadi goalnya adalah pingin banget bisa bringing more women into the room. Kita pengen bisa elevate women entrepreneur. Kita lagi bikin project sama Pak Sandiaga Uno juga. Kita bikin Creativepreneur, creative outlook untuk anak-anak muda yang mau terjun ke industri kreatif. Jadi dan di pekerjaan yang sesungguhnya di CXO, Creative Experience Office, di CXO Media, di staff khusus, itu juga pasti seputar entrepreneurship, seputar women empowerment, seputar industri kreatif. Perempuan Indonesia tuh hebat. Dan emang semua perempuan tuh hebat. Kenapa? Karena perempuan itu tuh dikasih ekspektasi yang sangat luar biasa sama banyak orang. Karena kita tuh harus bisa melakukan banyak hal. Kita harus bisa menjadi ibu nantinya, kita nanti menjadi istri, kita juga berkarya. Jadi sebenarnya kita tuh perempuan tuh multi peran. Jadi kayak sebenarnya perempuan itu adalah we can do anything if we set our mind to. Gitu. Jadi kayak dan ya aku selalu mengagumi women leaders, karena women leaders itu adalah mereka punya style kepemimpinan yang menurut aku sangat luar biasa, karena mereka ngebalance between emotional and logic gitu ya. Mereka aku merasa perempuan tuh punya sangat banyak empathy ke banyak orang. Dan ya kenapa aku bilang kita butuh lebih banyak women leader, ya karena saling ngebalance sama laki-laki juga gitu. Jadi bukan berarti kayak kita minta didahulukan, aku minta didahulukan, enggak, kita cuma minta dikasih opportunity yang sama aja gitu. Dan sedihnya kan sebenarnya di Indonesia kita banyak banget perempuan yang digaji dengan pekerjaan yang sama 11% lebih rendah, bahkan sampai 20-30% gitu. Padahal kita bisa pekerjaannya sama dan kita bisa mengerjakannya dengan sama-sama baiknya gitu. Jadi sebenarnya itu dia sih, lebih ke opportunity
pingin dibuka. Makanya menurut aku sebagai perempuan ya kita harus saling gandeng perempuan-perempuan lain saat kita saling mendukung, bangga gitu ya bahwa ada woman leader. Kita harusnya bisa saling mendukung dan kita harus bisa membuka opportunity biar lebih banyak lagi woman leader. Gimana caranya ya, we have to support other women. Oke, pertanyaannya menarik ya. Kenapa nggak memilih jalan masuk ke politik dan menjadi politikus? Karena kalau misalkan itu jalan yang paling mudah untuk bisa membantu banyak orang, apalagi ngomongin isu soal perempuan dan soal entrepreneur gitu. Aku merasa bahwa menjadi seorang entrepreneur tuh nggak kalah mulia kok sebenarnya. Menjadi seorang pengusaha tuh nggak kalah mulia, dan menjadi seorang pengusaha tuh juga bisa berkontribusi untuk isu-isu yang memang dekat dan dipercayai sama aku gitu. Ya bedanya adalah ya kita harus bisa ngebalance aja between idealism, between yang apa yang kita kontribusikan ya sama business sense-nya gitu kan. Jadi jawabannya adalah nggak ada ketertarikan atau jalan menuju ke sana, karena aku merasa aku memang dari dulu sampai sekarang emang pingin menjadi seorang entrepreneur gitu ya, dan aku juga punya tanggung jawab yang besar untuk bisa membantu Bapak, karena kan ini semua juga tanggung jawab ya, bukan pilihan gitu. Jadi Bapak sudah bekerja keras membuat ekosistem yang sangat luar biasa, jadi aku merasa aku punya tanggung jawab untuk bisa membantu Bapak dan meneruskannya gitu. Jadi kalau untuk arah politik enggak. Dan aku harus masih juga banyak belajar di bisnis ini, dan it's a never ending marathon. Jadi I will dedicate my life di entrepreneurship ini, dan juga membantu Bapak sih untuk bisa membuat ekosistem yang Bapak sudah bangun ini bisa sustainable dan lebih besar lagi, lebih baik lagi, dan manfaatnya juga lebih banyak lagi. Wah, Mas push ya. Mas, mungkin gini ya, kita kan nggak pernah tahu kan kalau misalkan nanti Allah kehendaknya apa, kan nggak pernah tahu. Cuma kalau untuk sekarang gitu ya, yang aku bisa jawab gitu, aku yakin sih bahwa jalan menjadi entrepreneur inilah adalah jalan aku gitu. Ya balik lagi, memang passionnya jadi seorang pengusaha, dan aku merasa bahwa kayak bisa berkontribusi lebih besar lagi juga, terus juga bisa melakukan semuanya lebih cepat juga, jadi ya tiba-tiba di telepon sama, jadi dikasih undangan dulu sama Pak Pratikno untuk ketemu ngobrol gitu sama yang lain-lain juga gitu. Nah habis itu ya Pak Pratikno cuma bilang kayak, Put ceritain udah ngapain aja gitu. Udah aku ceritain soal creative industry, ceritain soal aku di Creativepreneur, membangun Creativepreneur, berinteraksi sama banyak anak-anak di industri kreatif, sama entrepreneur muda. Habis itu juga cerita soal aku di Kreavi jadi Chief Business Officer dan segala macamnya. Jadi cerita lebih banyak, cerita pengalaman gitu. Karena aku kira cuma sharing session doang gitu. Beberapa minggu kemudian ditelepon lagi, dibilang bahwa Pak Presiden ingin aku menjadi staf khusus gitu. Tapi aku kayak, bener deh Pak Pratik, kayak maksudnya gimana nih gitu kan, karena kan shock juga ditelepon pagi-pagi gitu. Akhirnya sudah datang diceritain gitu bahwa Pak Presiden ingin punya staf khusus muda yang bisa memberikan inovasi baru, perspektif baru gitu. Tapi kita tidak meminta kamu untuk keluar dari pekerjaan yang sekarang dan segala macam. Karena kalau misalkan keluar kan berat ya, Mas, karena memang itu core aku dan itu emang aku ada di situ gitu. Jadi aku nggak mungkin ngelepasin apa yang udah aku bangun sekarang gitu. Jadi aku waktu itu menerima karena aku merasa berarti ini opportunity baru untuk aku belajar. Yang kedua itu tidak melarang aku untuk tetap menjadi seorang pengusaha, dan mungkin aku merasa bahwa ini kayaknya calling untuk aku mungkin bisa berkontribusi dan membantu Pak Presiden dengan ide-ide baru dan insight-insight baru gitu. Jadi dan gak mungkin nolak juga sih. Jadi apalagi kan waktu itu masih umur 24 kan gitu. Jadi kayak merasa wow, gak banyak seumur aku yang dikasih opportunity sebesar ini gitu. Jadi aku merasa oke. Langsung lapor ya, Pak gitu, gimana nih gitu. Habis itu Bapak jawabnya simple banget. Bapak bilang ya terserah kamu. Dan dari dulu Bapak selalu gitu sih, selalu
selalu mempercayakan apa yang aku mau. Jadi kayak udah terserah, nanti kalau misalkan aku udah make decision, baru bapak ngasih masukan gimana caranya, gimana segala macamnya gitu, harus gimana, nggak boleh gini segala macam. Jujur mas, nggak sempat mikir apa-apa sih. Jujur lebih waktu itu karena shock ya. Jadi lebih kayak mikirnya tentang ke akunya pribadi sih. Kayak aku lebih kayak merasa bahwa oke, berarti kalau udah dikasih opportunity kayak gini kan berarti aku punya tanggung jawab lagi nih. Tanggung jawabnya lebih besar lagi. Tanggung jawabnya kan ke semua orang gitu. Jadi aku merasa lebih kayak mempersiapkan diri di akunya sih, mempersiapkan diri dalam arti kayak oke, berarti nggak boleh ngecewain banyak orang, harus fokus, harus tahu maunya apa, dan kayak aku selalu berpikir positif bahwa ya udah, saat aku jadi staf khusus presiden, aku akan membantu sebisa aku dengan skill aku, apa yang aku punya gitu. Jadi lebih fokus ke situ sih. Oh pastilah, dan karena makanya itu mas, maka dari kecil udah dibully, udah pressure banyak, udah banyak omongan orang. Jadi jadi saat gitu kayak santai gitu, udah mentalnya udah kebentuk gitu. Alhamdulillahnya pas kayak baca komen, terus dapat kiriman kayak surat dan segala macam, oh ternyata banyak banget yang positif banget gitu, yang kayak intinya kayak senang banget ada perwakilan perempuan muda, ada perwakilan entrepreneur segala macamnya. Jadi aku merasa kayak oke, malah justru itu yang lebih menakutkan. Kenapa? Karena kan akhirnya orang punya ekspektasi kan. Nah saat orang punya ekspektasi ya berarti kan aku nggak boleh let people down dong. Aku harus bisa sebaik-baik mungkin menjalankan ini gitu. Jadi itu sih yang aku rasakan. Jadi kalau misalkan kalau yang UMKM, aku tuh seneng banget karena menurut aku sama Pak Teten itu bisa bekerja sama dengan sangat baik. Jadi kayak kita tuh selalu komunikasi terus-terusan kayak setiap minggu gitu ya. Dan aku seneng banget karena Pak Teten selalu nge-challenge aku dengan ide-ide baru, dan aku juga selalu memberikan input-input buat Pak Teten dan selalu terbuka. Jadi kayak salah satu yang udah nyata, yang udah kita buat adalah pahlawan digital UMKM. Yang itu akan kita lanjutin terus, dan semoga walaupun nanti aku udah nggak menjabat, pahlawan digital UMKM akan terus berjalan gitu. Tapi di samping itu banyak kayak masukan-masukan, insight-insight, input-input tentang banyak hal ya, UMKM naik kelas, sektor UMKM di industri kreatif, itu yang selalu jadi concern buat aku, yang Pak Teten tahu, dan kita lagi kerja bareng terus untuk bisa membuat UMKM bisa naik kelas. Nah tapi kan kalau sama Pak Presiden kan memang kerjanya adalah setiap minggu aku kasih laporan, kasih masukan, kasih insight buat Pak Presiden, inovasi apa, selalu standby kalau dipanggil gitu. Nah, tapi kalau untuk industri kreatif banyak sih, kayak aku banyak ngobrol sama Pak Sandi juga soal ekosistem industri kreatif. Kita juga lagi banyak ngobrol untuk future project bareng, nanti akan ada project bareng juga sama salah satu SKP untuk industri kreatif. Terus abis itu aku juga ngebantu Pak Sandi kalau misalkan Pak Sandi mau bikin conference kreatif dan lainnya, ngasih masukan, ngasih insights, sama selalu raise concern aja sih apa yang aku rasakan. Dan yang paling penting adalah banyak ngobrol sama pelaku industri kreatif dan menyampaikan pesan-pesan mereka, menyampaikan apa yang menurut mereka bisa diimprove ke Pak Presiden, ke Pak Sandi gitu. Dan itu udah kita lakukan kan sama ekosistem IP, sama sering ngobrol juga sama beberapa filmmaker. Pak jujur aku tuh olahraga kalau pagi-pagi aku cuma stretching doang. Terus habis itu kalau terus stretching atau mulet? Mulet sih tempatnya. Terus Sabtu Minggu aku sepedaan. Hobinya apa? Apa ya? Apa itu gue? Hobinya di luar kerja ya. Karena kan kerja itu juga hobi gitu. Tapi kalau di luar kerja hobinya aku suka banget nonton film. Aku suka nonton film, aku suka nonton musikal, suka banget nonton musikal. Abis itu aku suka masak, aku suka baking, aku suka bikin kue, suka bikin pastries, suka kopi. Dan kalau aku lagi
Nah, hobi aku tuh sebenarnya lumayan unik. Hobi aku tuh adalah bikin bisnis baru kecil-kecil gitu loh. Jadi kayak aku ada Nalini Coffee. Jadi kayak bisnis UMKM kecil, bikin kopi gitu. Habis itu kayak bantu teman-teman bikin bisnis baru. Jadi emang seneng aja sih, kayak seneng kayak bikin bisnis plan baru, terus kayak belajar lagi kayak kedepannya tuh kayak akan seperti apa sih. Dan aku suka banget ngobrol sama orang. Tapi aku masih kayak anak-anak muda biasa kok, aku masih pacaran. Jadi kayak makanya aku karena aku suka banget ngobrol, makanya aku punya podcast Ngobrol Sore Semaunya. Jadi itu kayak di sela-sela pekerjaan aku bisa ngobrol sama orang-orang hebat dan tahu perspektifnya mereka. Pesan dari aku, selalu percaya sama proses sih. Karena aku selalu merasa bahwa nggak ada yang instan gitu, jadi semua tuh butuh proses. Jadi kayak enjoy the process, proses jatuh bangun, proses senang, proses sedih, proses gagal, proses rugi, itu tuh harus dijalanin gitu. So aku juga selalu bilang dan selalu ngingetin diri aku sendiri bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu harus punya niat yang baik dulu. Saat kita punya niat yang baik, kita berserah, kita bekerja keras, insya Allah hasilnya juga akan baik gitu. Jadi aku selalu percaya sama niat, semua tuh harus dimulai dengan niat yang baik gitu. Untuk anak-anak muda yang ambisius juga, yang punya banyak cita-cita, yang punya banyak goal, selalu ingat bahwa tidak ada resep atau racikan baku untuk sukses. Jadi kamu harus bisa nyari dan racik sendiri journey kamu, dan kamu harus selalu ingat bahwa semua orang punya timeline-nya masing-masing. Jadi saat temen kamu lebih dulu daripada kamu, temen kamu lebih udah bikin ini bikin itu, ingat bahwa semuanya tuh punya timeline-nya masing-masing. Jadi jangan beat yourself up. Dan untuk generasi muda di luar sana, please remember bahwa kita itu punya tanggung jawab yang besar sekali untuk negara kita. Karena dengan inovasi-inovasi dari kita, dengan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan dari Indonesia dari kita, itulah yang membuat Indonesia bisa menjadi lebih maju lagi dan lebih keren lagi. Sekecil apapun kontribusi kita, itu tuh bisa nantinya berpengaruh ke kontribusi yang lebih besar lagi. Terus habis itu untuk perempuan-perempuan di luar sana, selalu ingat bahwa kalian hebat, you can do anything if you set your mind to. Kita sebagai perempuan harus support each other, harus saling dukung, supaya kita bisa mendapatkan opportunity yang sama banyak orang. Dan aku selalu percaya dimana saat perempuan-perempuan ini ngumpul dan bareng-bareng, kita bisa berkontribusi lebih besar lagi.